wave ya. Kemudian pad-nya itu lainnya kita menggunakan fungsi cubic, masih menggunakan ini. Kalau desainnya ini lumayan rumit sih kalau lihat kayak gini ya. Tapi kalau udah jadinya nggak terlalu rumit sih kalau udah jadi kelihatannya gitu. Nah, di sini kalau dari contohnya sih, kubik itu kan kayak gini. Ada control point 1 dan control point 2. Bentuknya kayak gini. Gimana kalau ceritanya si control point-nya dibedakan? Control point pertama ada di atas dan control point kedua ada di bawah. Nah, kalau dibikin kayak gitu, itu akan membentuk sebuah kayak gelombang gitu. Jadi ngelingkar ke atas, kemudian ngelingkar ke bawah dan sampai ke tujuannya. Bentuknya kayak gini. Terus untuk bikin gelombang kayak gini, ke bawah ke atas, ke bawah ke atas, stop. Kita butuh dua kubik tuh. Kubik tuh pertama dari sini ke sini ke tengah, dari tengah ke akhir. Jadi ada dua kubik tuh. Untuk yang lainnya, itu cukup menggunakan fungsi lain tuh untuk garis lurusnya. Untuk perhitungannya di sini saya eh, pakai pembagian yang sisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi untuk yang tengahnya kita ambil dari 3/6 gitu. Nah, untuk yang masing-masingnya ini akan dibagi titik 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, dan 6/6 untuk hitung berapa jarak lebarnya. Gitu, pokoknya kan eh, pecahan 6 gitu. Kemudian nanti kalau kita set di bagian 0,0 untuk batas atasnya, nanti si gelombang yang melingkar ke atas itu nggak bakal kelihatan. Makanya kita perlu di adjust ke bawah. Kita perlu tarik ke bawah untuk view-nya. Dan kita akan kasih dia margin top atau M top di sini. Akan ditarik ke bawah sehingga untuk yang garis ke atas ini kelihatan. Gitu. Soalnya kalau yang ditarik ke bawah, ini yang kelihatannya itu cuma di bawah aja. Melingkar ke bawah, lurus, melingkar ke bawah, lurus itu kalau nggak dibikin jarak ke bawah gitu. Karena si jarak ke atasnya itu melebihi 0 intinya. Terus untuk posisinya kan selalu di starting point 0,0 di bagian sini. Kita akan pindahkan move to ke bagian bawah sini. Ke 0,m top. Menggunakan fungsi move to. Oke, teman-teman siapin dulu di Flutter-nya. Di sini episode 7. Kita punya kontainer warna ungu sebagai pembungkus utamanya dengan punya ukuran. Dan child-nya ini warna biru muda yang akan menjadi pet-nya. Kemudian pada bagian main, kita ambil episode 7-nya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan bikin kelas clipper-nya dulu. Kelas, kita kasih nama clip web, extend ke custom clipper untuk pet. Nah, kayak ini, kurung awal, kontrol titik, read to missing upright. Pada bagian shoot dari clip, kita return true. Sedangkan pada get clip, kita return pet. Kita bikin objek petnya dulu, pet. Kayak ini. Terus kita return pet. Kemudian sebentar ini petnya merah. Oh ya, ya sama dengan sorry. Nah, kita akan buat dulu seperti biasa ya ukuran width dan height-nya di sini. Height, width-nya itu kita ambil dari param size yang dari sini. Tunggu pakai variable tipenya double, width dan height. Selanjutnya kita perlu juga variabel untuk menampung data margin top-nya berapa. Untuk margin top-nya kita akan isi dengan jarak pertiganya dari tinggi. Jadi height kali 1/3 gitu. Di sini kita bikin lagi double margin top sama dengan height kali 1/3. Oke. Selanjutnya kita langsung aja bikin pad di sini. Sorry, tapi sebelumnya kita perlu cek dulu sih di sini. Implementasikan dulu, terapin si clip webnya.
Perfect PJT kontainer warna biru, rename jadi clipboard di sini, kemudian tempelin di bagian clipper, clip web, save. Oke, muncul yang warna background pembungkus utama kontainernya di sini. Dan clip webnya masih kosong. Kita langsung aja bikin pad move to untuk mindahin posisi awal. X-nya di 0, tingginya itu di margin top. Kayak gini. Sekarang posisinya udah pindah. Kita lanjutin ke pembuatan line cubic itu yang melengkung ke bawah, melengkung ke atas sampai di titik tengah. Menggunakan fungsi cubic to. Pad dot cubic to. Ini kita kebawain aja. Kita masukin dulu batas akhirnya atau tujuan akhir dari cubic to-nya di tengah-tengah. Di sini kita ambil posisi paling tengah-tengah. Seperti ini saya belum masukin. Tapi simple cara untuk ngambilnya. Kita tinggal hitung sepertengah dari width, atau kalau misalkan mau pakai pembagian pun tinggal kasih width, sorry yang kan ini pembagian man, tinggal pakai 3/6 gitu. Hasilnya tetap setengah, nah itu adalah setengah juga. Untuk tingginya kita ambil tinggi dari M top. Jadi untuk lebarnya, width dibagi 2, kalau teman-teman bisa dikalikan 3/6, sama aja hasilnya. Kemudian untuk tingginya adalah margin. Untuk kontrol poin pertama XY1, kita pakai kontrol poin yang ke bawah sini, yaitu yang di sini. Jadi lebarnya itu X-nya kita ambil 1/6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1 dari 6 sisi gitu. Dari 6 pecahan. Jadi 1 kali 6 kali lebar. Kemudian untuk tingginya kita ambil starting point margin top di sini, kemudian dari sini ke titik itu berapa. Nah, kita hitung dulu 1/4 dari tinggi. 1, 2, 3, 4. Nah, 1/4 dari tinggi ini kita akan tambahkan dengan margin top, didapatkan hasil titik di sini. Jadi untuk lebarnya, lebar kali 1/6-nya, sedangkan untuk tingginya, kita hitung dulu di sini height dibagi 4, kemudian ditambah margin top. Itu kontrol poin pertama. Sekarang untuk kontrol poin kedua. Untuk kontrol poin kedua, ambil posisi di 2/6-nya di sini. 1, 2, 2 per. Kemudian untuk tingginya, kebalikan dari sini. Kalau tadi kan bagi 4, ditambah top. Kalau sekarang minnya. Ini kita copy dulu. Paste di sini. Width kali 2/6. Kemudian height min 4 diminuskan. Kemudian kita tambahkan dengan margin top. Kalau sebetulnya awalnya kita nggak perlu pakai margin top juga nggak apa-apa, cuma nanti dia nggak kebentuk yang lingkar atasnya gitu. Oke, kita coba tanpa margin top, ininya posisinya di 0, save. Dan ininya juga di 0. Nah, kayak gini. Jadi untuk yang garis melengkung ke atasnya itu nggak kelihatan, makanya kita si line ini kita tarik ke bawah gitu pakai margin top. Margin top ini implementasinya untuk di bagian Y-nya aja, Y-aksis kalau width. Kalau X-aksis nggak usah. Kita cuma implementasi di X-aksis yaitu di sini. X-aksis, di X-aksis gitu. Di X-aksis. Save. Nah, jadi kayak gini kelihatan. Ke bawah, ini kontrol poin pertama di titik sini. Kontrol poin kedua ada di sini. Jadi gitu. Nah, sekarang tinggal kita copy paste lagi, bikin kayak gini di sebelah kanannya, ke bawah, ke atas lagi gitu. Simple, teman-teman tinggal copy paste yang di sini, pad cubic 2-nya, paste bawahnya. Kemudian kita geser ke sebelah kanan. Nah, sekarang tinggal kita ganti pada bagian lebarnya. Kalau tingginya udah sama.
lebarnya atau posisi X-nya maksudnya. Posisi X-nya kalau di control point-nya yang di sini, nah yang bawah sini, dia 46. Jadi 1, 2, 3, 4, 4 dari 6. Gitu ya. Nah, kalau untuk tingginya, di sini dia ada di tinggi yang sama dengan yang control point pertama, height bagi 4. Gitu. Untuk yang control point yang kedua juga ini sama dengan control point kedua yang ada di cubic tube pertama. Cuman bedanya plus minus saja. Dan bedanya kalau yang di cubic tube pertama dan kedua adalah ini posisinya ya, di kiri di kanan. Jadi kalau kita copy paste yang ini ke kanan, maka kita perlu ganti x-aksisnya saja. Jadi sekarang ini ganti 4/6, ini 5/6. Dan ini kita bisa ganti jadi 6/6 untuk tujuannya. Atau teman-teman bisa sederhanakan cuman width-nya aja. Gitu. Cuman ini lebih ke rumus sih kalau misalkan nanti kita mau pakai rumus mau per 6, mau per 8, tinggal kita ganti bagian ininya saja. Dan ininya gitu. Untuk magentamnya tetap. Sekarang kita coba save. Nah, udah kebentuk. Jadi kalau kita udah paham bagaimana cara bentuk eh, nge-radiusin ke bawah gitu ya, kemudian ke atasnya gitu, ke bawah, kemudian ke atas. Untuk yang selanjutnya tinggal tempelin beda posisi aja gitu, ganti posisi X atau ganti posisi Y. Kalau kita copy paste ini ke bawah, berarti tinggal ganti posisi Y-nya aja berapa. Kalau kita pengen geser ke kiri ke kanan, ganti X-aksisnya gitu. Kalau udah kayak gini, kita akan line to-kan ke bagian kanan bawah. Add dot line to ke posisi sini, yaitu di width, height. Jadi di sini width, height. Save. Nah, jadi kayak ini. Ditarik path close otomatis ke titik poin pertama yang sudah di-move. Selanjutnya kita bikin titik poin di belah kiri atap, di kiri bawah. Gitu yang di sini, 0, height. Copy paste yang lain tuhnya 0, height. Kemudian di close. Nah, jadi bentuk gelombangnya. Kayak gini. Sekarang teman-teman bisa ganti lagi margin topnya gimana kalau margin topnya 0. Jadi posisinya nggak ditarik ke bawah gitu. Nah, kayak gini. Teman-teman kalau udah bentuk kayak gini ya udah kebentuk web, tinggal main-main aja di margin apakah mau digeser agak ke atas, agak ke bawah, misalkan 50 nih triknya atau 30, jadi dia bisa agak ke atas sedikit. Atau pengen dia paling ke bawah 150 misalkan, di paling bawah. Bebas terserah teman-teman. Gitu. Nah, jadi kayak gitu. Sekarang tinggal kita coba untuk view yang lain selain yang di kontainer. Kita coba pakai image. Kita bikin child, image.network, image URL, save. Nah, kayak gini. Udah kelihatan ya. Pakai button silakan. Misalkan kita bikin chat, kemudian elevated button, kurung, on press, kurung berapa kosong, kemudian childnya kita bikin text misalkan, button gitu, save. Udah, ini bisa diklik tuh, ada efeknya juga. Jadi bebas mau pakai template kayak gimana, yang penting petnya udah jadi gini. Gitu. Kalau untuk purple sini lebih ke mana sih posisinya gitu. Bentuk dari uh, pembungkus petnya tuh yang mana? Oh ini yang kotak warna ungu. Gitu. Ya lebih jelas aja sih. Kalau udah jadi mah dihapus aja lagi biar kelihatan jelas gimana bentuk wave-nya. Oke, nah mungkin kayak gini untuk di episode kali ini terkait membuat shape dari gelombang. Teman-teman lihat contoh kayak gini Bezier 2 dan sebagainya bisa cek ke bagian Bezier 2 yang ada di WKVD ini. Bezier Curve. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.